Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Yuk semua sama-sama jawab ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak yakin semua pasti sukacita ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap gembira dan penuh rasa syukur. Sebelum kakak mulai bercerita, yuk kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan dan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan. Tuhan, di minggu pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan. Masuklah dalam hati kami, supaya kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak beri judul, Tuhan selalu memperhatikan doaku. Cerita ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Tadi kita sudah membacanya ya ketika ibadah bersama Amang Sintua. Adik-adik ada yang masih ingat cerita tentang Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah seorang raja yang sangat mencintai Tuhan. Ia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, suatu hari nih, ternyata Raja Hizkia menderita sakit dan hampir saja meninggal. Wah, kebayang ya adik-adik, gimana sedihnya Raja Hizkia. Nabi Yesaya pun datang ke istana untuk menjenguk Raja Hizkia, sekaligus menyampaikan pesan Tuhan bahwa ia tidak akan sembuh dan ia pasti akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia sedih sekali adik-adik. Kebayang ya, kalau kita sakitnya sangat parah, kita pasti sedih. Orang tua kita juga pasti sedih. Saking sedihnya Raja Hizkia, sampai-sampai ia memalingkan wajahnya ke tembok. Dalam kesedihannya yang mendalam, Raja Hizkia pun menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin kita punya teman ya, baik di rumah atau di sekolah. Dan kita sering cerita dengan teman kita, apa yang kita alami atau apa yang kita rasakan. Nah, sama juga seperti Raja Hizkia, ia pun menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan. Ia berdoa, "Ah Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup setia di hadapan-Mu." Ia pun mencurahkan segala isi hatinya dan kesedihannya. Ia berdoa sambil menangis. Adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan mendengar doa Raja Hizkia loh. Dan Tuhan pun langsung menjawabnya. Tuhan memberi pesan melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia. Bahkan Tuhan akan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberi tanda bahwa ia akan menepati janjinya. Jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji Tuhan akan ditepati. Dan tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia pun sembuh dan bersukacita. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita Raja Hizkia ini? Adik-adik, Raja Hizkia yang sakit datang memohon kesembuhan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya dan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan itu berkuasa loh atas kehidupan kita, termasuk juga atas kehidupan adik-adik? Tuhan itu Maha Penolong dan penuh kasih sayang. Jika kamu sedang merasa senang, dapat nilai bagus, misalnya juara kelas, dapat hadiah dari papa mama, jangan lupa berdoa ya, dan mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan. Tapi sebaliknya juga nih, jika sedang sedih, marah, kecewa, mungkin karena sakit, dijahili teman, atau mungkin karena kamu tidak dapat apa yang kamu inginkan. Nah, pesan kakak, tetaplah berdoa. Minta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk mengobati segala sedih dan marahmu. Nah, sekarang kakak mau tanya,
Menurut adik-adik, apakah Tuhan selalu menjawab doa kita? Mungkin aja ada yang bilang gini, "Enggak tuh Kak, doaku enggak dijawab Tuhan." Nah adik-adik, Tuhan itu selalu menjawab doa kita loh. Tuhan melakukannya dengan 3 cara. Pertama, Tuhan bilang ya. Tuhan menjawab doa kita dengan segera. Loh kok bisa? Ya adik-adik, karena Tuhan tahu bahwa kita memang benar-benar membutuhkannya pada saat itu juga. Kemudian cara yang kedua, Tuhan menjawab tidak sekarang. Karena Tuhan tahu apa yang kita minta saat itu belum kita butuhkan. Nanti Tuhan akan beri di waktu yang tepat. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab, "Saya punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu minta." Contohnya gini, adik-adik udah belajar dengan tekun. Nah, menjelang penerimaan rapot, adik-adik berdoa, "Tuhan, berikan saya hasil nilai yang baik." Dan ternyata Tuhan menjawab bukan hanya nilai bagus, sesuai permintaan adik-adik, tapi adik-adik juga dapat ranking di sekolah. Itulah artinya Tuhan memberi lebih dari apa yang kita minta. Wah, luar biasa ya Tuhan itu. Jadi jangan lupa ya adik-adik, Tuhan selalu menjawab doa kita, tapi dengan caranya Tuhan. Nah adik-adik, sesibuk apapun kita, tetaplah sempatkan untuk berdoa. Tuhan itu tidak pernah terlalu sibuk, sampai nggak punya waktu untuk dengar doa kita. Tuhan selalu mendengar doa kita dimanapun dan kapanpun, karena memang Tuhan ingin berbicara selalu dengan kita. Nah, sekian cerita kakak hari ini. Semoga pesan dan cerita ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan ya adik-adik. Sebelum kakak tutup cerita ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami belajar dari Raja Hizkia yang selalu berkomunikasi dan selalu menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap setia, rajin berdoa, dan selalu dekat dengan Tuhan, seperti Raja Hizkia yang hidup akrab sekali dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami mau berdoa, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama virus yang tengah mewabah saat ini. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, para dokter, perawat, tenaga medis yang sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan, kami juga sudah rindu untuk beribadah bersama di gereja-Mu. Kami percaya Tuhan akan berikan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Stay at home ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.